Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hadi Hartono dan selamat datang di ruang di mana kita akan berbicara jujur dan mendalam tentang Indonesia. Sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dimaksudkan sebagai dasar negara yang menuntun arah pembangunan nasional Indonesia. Ia adalah kompas moral, penentu haluan bagi bahtera besar bernama Indonesia, yang berlayar mengarungi zaman. Kita sering mendengar namanya disebut, diagungkan dalam upacara, terpampang di dinding-dinding kantor pemerintahan. Namun, apakah ia benar-benar hidup dalam setiap denyut nadi kebijakan kita? Bukan sekadar rumusan formal, Pancasila adalah jiwa kolektif bangsa, sebuah panduan etis politik yang menyatukan kemajemukan dalam cita-cita bersama. Ia adalah janji kemerdekaan yang tak hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari kemiskinan, bebas dari ketidakadilan. Ia adalah kontrak sosial luhur antara negara dan rakyatnya. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, liberalisasi, dan kompetisi pasar bebas, Pancasila tampak tergeser. Ia hidup dalam pidato, tetapi seringkali kita harus bertanya, apakah ia mati dalam kebijakan? Pertanyaan ini bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk refleksi kita bersama. Kapitalisme, sistem ekonomi yang mengedepankan keuntungan, persaingan, dan akumulasi modal, kini menjelma menjadi ideologi yang diam-diam merasuk ke seluruh sendi kehidupan bangsa. Ia datang dengan janji kemakmuran, namun seringkali meninggalkan jejak ketimpangan yang semakin lebar. Ia menawarkan efisiensi, namun tak jarang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi inti dari Pancasila. Hari ini, kita akan mengupas pertarungan abadi ini, pertarungan antara nilai luhur bangsa dan pragmatisme pasar yang tak kenal ampun. Mari kita mulai. Banyak di antara kita mungkin memahami Pancasila sebatas hafalan 5 sila, sebagai dasar negara yang bersifat abstrak, atau sebagai alat pemersatu bangsa dalam konteks sosial dan politik semata. Kita diajarkan untuk menghormatinya, menjadikannya pedoman dalam berinteraksi antar sesama anak bangsa yang beragam. Namun, seringkali pemahaman kita berhenti di situ, di permukaan, tanpa menyelami lebih dalam makna dan implikasi sesungguhnya, terutama ketika kita berbicara tentang bagaimana negara ini seharusnya dikelola secara ekonomi. Apakah Pancasila hanya relevan dalam urusan moral dan seremonial belaka? Ataukah ia memiliki sesuatu yang lebih fundamental untuk ditawarkan dalam membangun kesejahteraan? Sesungguhnya, Pancasila bukan sekadar ideologi moral atau sosial. Ia memiliki dimensi ekonomi yang kuat, yang sayangnya kerap terlupakan atau sengaja diabaikan dalam diskursus pembangunan kita. Visi ekonomi ini secara eksplisit termaktub, terutama pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar slogan kosong, bukan pula janji manis tanpa substansi. Sila kelima adalah mandat konstitusional, perintah yang jelas bagi negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi, setiap langkah pembangunan haruslah bermuara pada terwujudnya keadilan bagi seluruh tumpah darah Indonesia, tanpa terkecuali. Lalu, apa makna keadilan sosial dalam konteks ekonomi Pancasila? Ini jauh melampaui sekadar program bantuan sosial atau filantropi karitatif semata. Keadilan sosial menurut Pancasila berbicara tentang struktur ekonomi yang adil, yang memberikan kesempatan setara bagi setiap warga negara untuk mengakses sumber daya ekonomi, untuk berpartisipasi dalam proses produksi, dan untuk menikmati hasil pembangunan secara merata. Ia menolak eksploitasi manusia atas manusia, menolak penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, dan mendorong terciptanya tatanan ekonomi yang berpihak pada yang lemah dan termarginalkan. Ini adalah tentang martabat, bukan belas kasihan. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Seberapa jauh visi ekonomi Pancasila ini mewarnai arah kebijakan ekonomi nasional kita hari ini? Di tengah gegap gempita pasar bebas dan persaingan global, di mana logika keuntungan seringkali mengalahkan logika keadilan, visi luhur para pendiri bangsa ini seolah tenggelam. Ia menjadi catatan kaki dalam dokumen-dokumen perencanaan, namun kehilangan ruhnya dalam implementasi. Inilah tragedi yang harus kita sadari, sebuah visi ekonomi yang berakar kuat pada nilai-nilai keindonesiaan, justru terpinggirkan di negerinya sendiri. Kapitalisme, dengan segala manifestasinya, tidak datang ke Indonesia melalui invasi militer atau paksaan terbuka yang kasat mata. Ia tidak mengumumkan kedatangannya dengan genderang perang ideologi yang frontal. Sebaliknya, ia masuk secara perlahan,
menyusup dengan halus, seringkali tanpa kita sadari sepenuhnya, bahwa sebuah sistem nilai yang berbeda tengah mengambil alih cara kita berpikir dan bertindak dalam mengelola ekonomi bangsa. Proses ini begitu subtil, sehingga perlawanan pun menjadi sulit, karena musuh tak tampak jelas wujudnya, namun dampaknya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia datang dengan mengenakan berbagai tameng yang memukau, kata-kata kunci yang terdengar begitu menjanjikan dan modern. Kita disuguhi narasi tentang pembangunan yang harus dikejar, pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai setinggi-tingginya, daya saing bangsa yang harus ditingkatkan di kancah global, serta efisiensi yang harus menjadi mantra dalam setiap pengambilan keputusan. Siapa yang bisa menolak janji-janji kemajuan ini? Siapa yang tak ingin melihat negaranya tumbuh dan bersaing? Namun, di balik retorika indah ini, seringkali tersembunyi agenda yang lebih berpihak pada akumulasi modal ketimbang kesejahteraan rakyat secara merata. Daya pikat istilah-istilah ini begitu kuat sehingga banyak dari kita, bahkan para pengambil kebijakan, menerimanya tanpa kritik yang memadai. Mungkin ada niat baik di awalnya, sebuah harapan tulus untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran. Namun, tanpa landasan filosofis yang kokoh dan kewaspadaan ideologis, kita perlahan-lahan mengadopsi cara pandang yang sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan itu sendiri, bukan alat untuk mencapai keadilan sosial. Daya saing diukur dari seberapa ramah kita terhadap investasi asing, bukan seberapa berdaulat kita atas sumber daya alam sendiri. Akibatnya, tanpa disadari, kita telah membuka pintu lebar-lebar bagi merasuknya logika kapitalisme, yang mengutamakan profit di atas segalanya. Janji pembangunan yang merata seringkali berujung pada ketimpangan yang semakin menganga. Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan ternyata hanya dinikmati segelintir elit, sementara mayoritas rakyat tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Efisiensi mungkin tercapai, tetapi seringkali dengan mengorbankan hak-hak pekerja atau kelestarian lingkungan. Disinilah kita mulai melihat adanya pergeseran fundamental, sebuah deviasi dari cita-cita awal kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila. Dalam konsepsi Pancasila, negara hadir bukan untuk dirinya sendiri. Negara adalah amanah, sebuah instrumen yang dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Tujuan utamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini berarti, negara seharusnya menjadi pelayan utama bagi kepentingan kolektif seluruh warga negara, memastikan bahwa hak-hak dasar terpenuhi, dan keadilan sosial tegak berdiri. Ia adalah wasit yang adil, bukan pemain yang berpihak. Namun, dalam cengkeraman sistem kapitalisme global, peran ideal negara ini seringkali menghadapi ujian berat, bahkan terdistorsi. Logika pasar yang menuntut deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi seringkali mendorong negara untuk lebih akomodatif terhadap kepentingan korporasi besar, baik domestik maupun multinasional. Tekanan untuk menarik investasi, meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, atau memenuhi tuntutan lembaga-lembaga keuangan internasional, tak jarang membuat negara mengambil kebijakan yang justru menguntungkan segelintir pemilik modal, dan bukan rakyat banyak. Disinilah dilema itu muncul. Negara terjebak antara melayani rakyat atau melayani pasar. Kita melihat manifestasi dari dilema ini dalam berbagai bentuk. Misalnya, ketika regulasi dilonggarkan atas nama investasi, namun mengabaikan dampak lingkungan atau hak-hak masyarakat adat. Atau ketika aset-aset strategis negara yang menguasai hajat hidup orang banyak diprivatisasi, dengan dalih efisiensi, namun berujung pada komersialisasi layanan publik yang semakin mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Kebijakan upah yang lebih menekankan daya saing industri ketimbang kelayakan hidup pekerja juga menjadi cermin dari pergeseran prioritas ini. Negara seolah dipaksa memilih, dan pilihannya seringkali tidak jatuh pada kepentingan rakyat kecil. Pertanyaannya kemudian, bisakah negara melayani dua tuan sekaligus? Rakyat dan korporasi yang memiliki kepentingan yang seringkali bertolak belakang. Pengalaman menunjukkan bahwa ini adalah ilusi. Ketika negara terlalu tunduk pada logika pasar, maka ia akan kehilangan esensinya sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Keputusan-keputusan publik akan lebih banyak diwarnai oleh kalkulasi untung rugi korporasi ketimbang pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Inilah tantangan besar bagi kita semua. Bagaimana mengembalikan negara pada kitahnya sebagai abdi rakyat
yang setia pada amanat Pancasila. Chapter 4, Oligarki, Kapitalisme yang Berkembang Biak. Salah satu wajah paling nyata dan paling meresahkan dari cengkeraman kapitalisme di Indonesia adalah menguatnya praktik oligarki. Ini bukan sekadar istilah akademis yang rumit, tetapi sebuah realitas pahit yang kita saksikan sehari-hari. Oligarki adalah sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang atau kelompok kecil, biasanya para elit politik yang berkolusi dengan para pengusaha besar. Mereka saling menopang, saling mengamankan kepentingan, untuk menguasai sumber-sumber daya ekonomi dan mengendalikan arah kebijakan negara demi keuntungan pribadi dan kelompok mereka. Bagaimana jejaring oligarki ini bekerja? Ia beroperasi melalui berbagai mekanisme, mulai dari pendanaan politik yang memungkinkan para cukong menempatkan orang-orangnya di lingkar kekuasaan, hingga pembentukan regulasi yang secara spesifik menguntungkan bisnis mereka. Mereka memanfaatkan akses istimewa terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan, melobi para pejabat, bahkan tak jarang melakukan praktik-praktik koruptif untuk memuluskan agenda mereka. Sumber daya alam kita yang melimpah, mulai dari tambang, perkebunan hingga hutan, seringkali jatuh ke tangan segelintir kelompok ini, dengan meninggalkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Dampak dari berkembang biaknya oligarki ini sangatlah merusak. Pertama, ia menghambat terwujudnya demokrasi yang substantif. Keputusan publik tidak lagi didasarkan pada aspirasi rakyat banyak, melainkan pada kepentingan sempit para oligark. Kedua, ia memperparah ketimpangan ekonomi. Kekayaan negara terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara mayoritas rakyat kesulitan mendapatkan akses terhadap peluang ekonomi yang adil. Ketiga, ia melemahkan supremasi hukum. Hukum menjadi tajam ke bawah namun tumpul ke atas, karena para oligark seringkali merasa kebal hukum berkat jejaring kekuasaan dan kekayaan mereka. Keberadaan oligarki adalah antitesis dari nilai-nilai Pancasila. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab tercabik ketika eksploitasi terjadi. Sila persatuan Indonesia terancam ketika kesenjangan sosial memicu polarisasi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi ilusi ketika suara rakyat dibajak oleh kepentingan modal. Dan yang paling telak, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mustahil terwujud selama oligarki masih mencengkeram erat denyut nadi perekonomian dan politik bangsa. Melawan oligarki adalah bagian tak terpisahkan dari upaya menghidupkan kembali Pancasila. Chapter 5, Komersialisasi Ruang Publik, Pasar Menggerogoti Negara. Mari kita perhatikan sejenak ruang publik di sekitar kita. Layanan-layanan dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, yang disediakan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawabnya. Pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi publik, semua ini adalah pilar-pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Negara, melalui konstitusi, wajib menjamin akses terhadap layanan-layanan ini bagi seluruh rakyatnya, tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi. Ini bukan kemewahan, melainkan kebutuhan fundamental. Namun, apa yang kita saksikan hari ini? Ruang publik tersebut semakin tergerus oleh logika pasar. Satu persatu, layanan yang dulunya dianggap sebagai barang publik, kini bertransformasi menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Pendidikan semakin mahal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dengan dalih peningkatan mutu yang seringkali hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berpunya. Akses terhadap layanan kesehatan berkualitas juga semakin tersegmentasi. Yang kaya mendapatkan pelayanan prima, sementara yang miskin harus berjuang dengan fasilitas seadanya, atau terjerat utang biaya pengobatan. Begitu pula dengan kebutuhan dasar seperti air bersih. Di banyak daerah, pengelolaan air diserahkan kepada pihak swasta, yang tentu saja berorientasi pada profit. Akibatnya, harga air melambung tinggi, memberatkan masyarakat kecil. Transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau masih menjadi impian di banyak kota, karena investasi lebih diarahkan pada infrastruktur yang mendukung kendaraan pribadi, atau proyek-proyek komersial yang menguntungkan. Negara seolah-olah mundur dari tanggung jawabnya, menyerahkan penyediaan layanan publik kepada mekanisme pasar yang kejam dan tak berpihak pada yang lemah. Komersialisasi ruang publik ini adalah konsekuensi langsung dari semakin dominannya ideologi kapitalisme, yang melihat segala sesuatu dari kacamata untung rugi.
Ketika negara gagal menjalankan fungsinya sebagai regulator dan penyedia layanan publik yang utama, maka pasar akan mengambil alih. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanat Pancasila, khususnya sila kelima. Keadilan sosial tidak akan pernah tercapai jika hak-hak dasar rakyat dijadikan objek komersialisasi. Mengembalikan peran negara dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau adalah agenda mendesak jika kita ingin Pancasila benar-benar membumi. Chapter 6, Kapitalisme, Digital, Ekonomi Platform, dan Ketimpangan Baru. Memasuki era digital, kita disuguhi berbagai janji manis tentang demokratisasi ekonomi. Kemunculan platform-platform digital seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan berbagai aplikasi lainnya, seolah membuka pintu bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam ekonomi, menjadi pengusaha mikro, atau mendapatkan penghasilan tambahan dengan lebih mudah. Narasi tentang pemberdayaan, fleksibilitas kerja, dan akses pasar yang lebih luas begitu gencar digaungkan. Banyak yang berharap bahwa teknologi akan menjadi solusi bagi masalah ketimpangan dan pengangguran yang selama ini membelit. Namun, jika kita mengupas lebih dalam, realitasnya seringkali jauh lebih kompleks dan tidak seindah yang dijanjikan. Di balik kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, platform-platform digital ini pada dasarnya beroperasi di atas logika kapitalisme yang sama, bahkan dalam bentuk yang lebih canggih dan sulit terdeteksi, kapitalisme digital. Mereka mengumpulkan data pengguna secara masif, yang kemudian menjadi aset berharga untuk dimonetisasi. Para pekerja di sektor ini, seperti pengemudi ojek online atau mitra pedagang kecil, seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah, tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian kerja, dan terus-menerus menghadapi algoritma yang menekan pendapatan mereka. Ekonomi platform ini, alih-alih menciptakan demokratisasi, justru berpotensi melahirkan bentuk-bentuk ketimpangan baru. Kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir pemilik platform raksasa, sementara jutaan pekerja dan pengguna menjadi sekadar data dan sumber profit. Ada ilusi kebebasan dan kemandirian, padahal banyak yang terjebak dalam sistem kerja yang prekarius dan eksploitatif. Persaingan antar platform juga seringkali mematikan usaha-usaha kecil konvensional yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat. Ini bukan berarti teknologi itu buruk, tetapi bagaimana teknologi itu dirancang dan dikendalikan oleh kepentingan kapital. Pertanyaannya, apakah model ekonomi digital yang berkembang saat ini sejalan dengan semangat Pancasila? Apakah ia mendorong keadilan sosial, atau justru memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin dalam format yang baru? Kita perlu kritis melihat bahwa inovasi teknologi, tanpa diimbangi dengan regulasi yang adil dan perlindungan bagi pihak yang lemah, hanya akan memperkuat logika kapitalisme yang sudah ada. Pancasila menuntut kita untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir elit digital. Di tengah dominasi model ekonomi kapitalistik yang kita bahas, seringkali kita lupa bahwa Indonesia sebenarnya memiliki konsepsi ekonomi alternatif yang berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan dan semangat gotong royong. Sebuah gagasan yang telah lama ada, digaungkan oleh para pendiri bangsa. Namun sayangnya kini seperti terabaikan dan terpinggirkan dalam arus utama pembangunan ekonomi nasional. Saya berbicara tentang koperasi dan ekonomi rakyat, sebuah jalan yang sesungguhnya bisa menjadi antitesis dari ekses-ekses negatif kapitalisme. Bung Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan dan Bapak Koperasi Indonesia, dengan sangat tegas dan jernih menyatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian nasional yang paling cocok dengan jiwa dan semangat Pancasila. Bagi Bung Hatta, koperasi bukanlah sekadar badan usaha biasa. Ia adalah sebuah gerakan ekonomi yang dibangun atas dasar kekeluargaan, kebersamaan, dan demokrasi ekonomi. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki suara yang sama, keuntungan dibagi secara adil, dan tujuannya bukan semata-mata mencari profit maksimal, melainkan meningkatkan kesejahteraan bersama anggota dan masyarakat. Prinsip-prinsip koperasi ini sangat selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Semangat gotong royong, yang merupakan inti dari sila persatuan Indonesia dan keadilan sosial, menjadi landasan utama dalam berkoperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengambilan keputusan secara demokratis sejalan dengan sila kerakyatan.
Koperasi, jika dikelola dengan baik dan benar, dapat menjadi instrumen yang ampuh untuk memberdayakan ekonomi rakyat kecil, mengurangi ketimpangan, dan membangun kedaulatan ekonomi dari bawah. Namun, mengapa gagasan mulia ini seolah kehilangan pamornya? Mengapa koperasi seringkali dipandang sebelah mata, dianggap kuno, atau identik dengan ketidakprofesionalan? Sebagian mungkin karena kurangnya dukungan kebijakan yang serius dari pemerintah, sebagian lagi karena praktik-praktik yang menyimpang di lapangan. Tetapi yang lebih mendasar adalah karena kita terlalu silau dengan model ekonomi kapitalistik yang agresif, sehingga melupakan potensi besar yang ada di dalam negeri sendiri. Menghidupkan kembali semangat koperasi dan ekonomi rakyat adalah sebuah keharusan jika kita ingin membangun ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada Pancasila. Di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan Pancasila menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum nasional. Para siswa dan mahasiswa diwajibkan untuk mempelajari butir-butir Pancasila, sejarah perumusannya, dan berbagai interpretasi mengenainya. Ujian-ujian pun digelar untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap dasar negara ini. Secara formal, kita seolah telah melakukan tugas untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Namun, mari kita bertanya dengan jujur, apakah metode pengajaran yang selama ini kita terapkan sudah efektif dalam menumbuhkan kecintaan dan penghayatan yang mendalam terhadap Pancasila? Seringkali, pendidikan Pancasila terjebak dalam rutinitas hafalan butir-butir sila, menghafal tanggal-tanggal penting, atau menjawab soal-soal pilihan ganda yang menguji memori, bukan pemahaman kritis. Substansi nilai-nilai luhur Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang berkebudayaan, jarang sekali dihidupkan dalam konteks persoalan nyata yang dihadapi bangsa, termasuk dalam isu-isu ekonomi. Akibatnya, Pancasila berisiko menjadi sekadar simbol yang dihafalkan, bukan kompas moral yang menuntun tindakan. Ia menjadi bahan ujian yang harus dilalui, bukan pandangan hidup yang terinternalisasi. Kita mungkin hafal sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi kita tidak diajak untuk secara kritis menganalisis mengapa ketimpangan ekonomi masih begitu lebar di negeri ini, atau bagaimana kebijakan ekonomi yang ada seringkali bertentangan dengan prinsip keadilan tersebut. Pendidikan Pancasila yang hanya berhenti pada tataran kognitif, tanpa menyentuh dimensi afektif dan praktik, akan gagal melahirkan warga negara yang Pancasilais sejati. Oleh karena itu, perlu ada revolusi dalam cara kita mengajarkan dan memahami Pancasila. Pendidikan Pancasila haruslah menjadi ruang dialog yang kritis, yang menghubungkan nilai-nilai luhur dengan realitas sosial, politik, dan ekonomi kontemporer. Ia harus mampu membekali generasi muda dengan kemampuan untuk menganalisis masalah bangsa dari perspektif Pancasila, dan mendorong mereka untuk berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita Pancasila dalam kehidupan nyata. Pancasila harus hidup, bukan hanya di ruang kelas tetapi di pasar, di kantor, di parlemen, dan di setiap jengkal kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah melakukan penelusuran dan refleksi yang panjang, kita harus sampai pada sebuah pengakuan yang jujur, mungkin pahit, namun penting. Pancasila, sebagai dasar filosofis dan arah pembangunan ekonomi bangsa, telah banyak tergeser dari panggung utama. Ideologi pasar bebas, dengan berbagai derivasinya, telah begitu dominan mewarnai kebijakan dan praktik ekonomi kita, seringkali dengan mengorbankan prinsip-prinsip keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat yang menjadi amanat Pancasila. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Namun, pengakuan ini bukanlah akhir dari segalanya. Ia justru harus menjadi titik awal bagi sebuah kesadaran baru, sebuah tekad untuk melakukan perubahan. Belum terlambat bagi Indonesia untuk kembali pada akarnya, untuk menemukan kembali jalan pulang menuju cita-cita luhur para pendiri bangsa. Peluang itu masih terbuka lebar, asalkan ada kemauan politik yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kita tidak boleh menyerah pada pesimisme atau apatisme, karena masa depan bangsa ini terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas. Apa artinya kembali pada akar atau merebut kembali arus Pancasila dalam konteks ekonomi? Ini berarti kita harus secara sadar dan sistematis merancang ulang kebijakan-kebijakan ekonomi kita agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Prioritas harus diberikan pada upaya mewujudkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan, memberdayakan ekonomi rakyat, memastikan kedaulatan atas sumber daya alam, dan membangun kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi ia bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Ini tentu bukan pekerjaan mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk melawan arus kepentingan-kepentingan sempit yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang ada. Ia membutuhkan kecerdasan untuk merumuskan kebijakan alternatif yang inovatif dan implementatif. Dan yang terpenting, ia membutuhkan partisipasi dan pengawasan dari seluruh rakyat Indonesia. Akademisi, aktivis, mahasiswa, buruh, petani, pengusaha kecil, tokoh agama dan media massa, semua memiliki peran untuk menyuarakan dan memperjuangkan kembalinya Pancasila sebagai roh pembangunan ekonomi bangsa. Jalan pulang ini adalah jalan kita bersama. Sebagai penutup dari perbincangan kita kali ini, saya ingin menegaskan kembali sebuah pesan fundamental. Pancasila bukanlah sekadar slogan kosong yang indah untuk diucapkan. Ia bukan hiasan dinding yang dipajang tanpa makna di ruang-ruang formal. Ia juga bukan dogma kaku yang harus diterima tanpa reserve dan tanpa pemikiran kritis. Memperlakukan Pancasila secara demikian adalah mereduksi kedalaman dan keluasan maknanya, serta mengkhianati semangat kelahirannya. Pancasila adalah sebuah cita-cita revolusioner yang lahir dari pergulatan panjang sejarah bangsa Indonesia. Ia adalah kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang digali dari bumi pertiwi, dari kearifan lokal, dari semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, serta dari impian akan sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Setiap sila di dalamnya mengandung muatan filosofis, etis, dan politis yang sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman, termasuk dalam menghadapi gempuran ideologi kapitalisme global yang seringkali tidak manusiawi. Ia adalah perwujudan dari semangat kemanusiaan universal yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai tertinggi. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengajak kita untuk membangun masyarakat yang religius namun toleran. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut kita untuk menolak segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Sila Persatuan Indonesia adalah komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah fondasi demokrasi kita. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan akhir dari semua upaya berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila harus kita pahami sebagai sebuah konsep yang hidup, dinamis, dan terus-menerus menuntut untuk diaktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan. Ia adalah api perjuangan yang harus senantiasa kita nyalakan, bukan abu yang kita simpan sebagai kenangan masa lalu. Ia adalah panduan untuk bertindak, untuk membuat pilihan-pilihan sulit, untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berdaulat. Pancasila adalah jati diri kita, dan hanya dengan menghidupkannya, kita bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang besar. Pertarungan antara Pancasila dan kapitalisme bukanlah pertarungan yang mudah, dan mungkin tidak akan pernah selesai. Ia adalah dialektika abadi yang menuntut kewaspadaan, keberanian, dan komitmen dari kita semua sebagai anak bangsa. Kita telah melihat bagaimana Pancasila, dengan visi ekonomi kerakyatannya, seringkali terpinggirkan oleh pragmatisme pasar yang mengedepankan akumulasi modal di atas keadilan sosial. Namun, kesadaran akan masalah ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Maka tugas kita bukan mempertahankan Pancasila sebagai simbol, tapi menghidupkannya dalam kebijakan, dalam ekonomi, dan dalam hidup sehari-hari. Ini berarti kita harus berani mengkritik kebijakan yang tidak pro-rakyat, mendorong model-model ekonomi alternatif yang lebih berkeadilan seperti koperasi, memperkuat peran negara dalam melindungi hak-hak dasar warga, dan terus-menerus mendidik generasi muda tentang makna sejati Pancasila. Perjuangan ini panjang, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan sangat berarti. Mari kita jadikan Pancasila sebagai inspirasi dan pedoman nyata dalam setiap tindakan kita, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memantik semangat dan kesadaran baru untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih berdaulat, sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa.
Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, Pancasila Sakti, Indonesia berdaulat, cinta tanah air, NKRI harga mati, ekonomi kerakyatan, keadilan sosial, lawan oligarki, ekonomi Pancasila, narasi kritik, konten pencerahan, suara rakyat, bicara bangsa.